Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Alhamdulillah cinta, guys. Oke guys, kali ini bahasan yang ingin saya bahas adalah tentang orang-orang munafik gitu ya. Jadi kita nih harus berhati-hati ya. Rabbi shrali sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Karena orang munafik itu ada di sekitar kita dan sangat membahayakan. Ya, bahaya terhadap hubunganmu, terhadap pasanganmu, atau bahkan terhadap keluargamu. Dengan berbagai macam motif yang dia lakukan. Ya. Jadi, kenali ya, gimana sih caranya kita mengenali orang-orang munafik ini dan kita harus ambil langkah tegas. Langkah tegasnya apa? Langkah cerdiknya apa? Tentu ketika belum diketahui, kita kan nggak tahu nih, mana orang yang benar-benar baik sama kita, mana orang yang benar-benar tulus sama kita, atau orang-orang yang munafik. Munafik itu bermuka dua ya, di depan dia itu manis, senyum, tapi di belakang dia itu malah menusuk, menikam seperti itu, merusak hubungan kita dengan pasangan, atau merusak hubungan kita dengan keluarga, atau merusak hubungan kita dengan pertemanan sosial dan lain sebagainya. Ini benar-benar harus diperhatikan banget ya. Bukan berkaca dari apa? Dari banyak penelitian, baik dari hubungan-hubungan yang saya sebutkan tadi gitu, maupun di dunia kerja banyak banget orang-orang munafik. Dan ketika ketahuan, tentu saja mana ada kita mau berteman dengan orang munafik gitu ya. Jadi segera hindari, segera antisipasi gitu. Jadi yang perlu dilakukan apa sih Kak? Kan kita nggak tahu orang ini tulus atau gimana. Ada beberapa tanda ya orang itu munafik. Kan kalau di Al-Quran itu kan ada ciri-cirinya ya. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berjanji, dia akan berdusta gitu kan, selalu berdusta. Dan yang kedua, apabila dia berjanji, dia selalu ingkar ya. Jadi itu ciri-cirinya orang munafik gitu ya. Dia itu sering berdusta itu omongannya itu nggak benar, omongannya itu palsu gitu ya, itu dusta, bohong gitu ya. Dan kalau berjanji sering mengingkari, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah berkhianat. Dia tuh nggak amanah, kalau misalnya dikasih amanat nggak amanah. Orang-orang munafik itu tentunya ada di sekitar kita ya, banyak sekali gitu, dengan berbagai macam motif. Yang pertama, orang yang hatinya kotor tentulah akan menimbulkan yang namanya kemunafikan, karena jarang mengaji. Jadi orang munafik ini bukan cuman orang dia itu bahkan orang yang terlihat alim, orang yang terlihat gimana gitu di depan kita, tapi ternyata diam-diam menghanyutkan, diam-diam mencelakai, melukai kita, di mana kita itu nggak tahu gitu ya. Contohnya jadi seperti ini. Pengalaman saya pribadi, saya seumur-umur, kalau orang munafik pada umumnya, maksudnya berjalan, senyum, itu kan bisa kerasa ya, tapi sebenarnya orang itu punya sesuatu, ada aura-aura, maksudnya benci sama kita atau apa, itu terlihat. Tapi ada sebagian ini kayak berhasil. Kalau yang saya ini ya, jadi dia tuh pura-pura baik. Nah, pura-pura baik, pura-pura iya lembut ini, padahal dia itu adalah orang yang paling sering minta tolong, minta bantuan sama kita gitu ya. Jadi dia tuh
sering banget minta tolong, anterin ini ya, anterin aku ke sana ya. Nah, ketika dipintain balik, aku juga pengen, loh kamu kok bisa seperti ini, misalnya ya. Aku juga pengen dong, aku pengen kayak gini, aku seneng loh menimba ilmu, aku juga seneng loh pengen seperti ini, aku pengen berprestasi, cuman nggak ada, misalnya saya nggak ada beasiswa, gimana caranya, misalnya seperti itu, misalnya. Nah, orang munafik ini dia gak bakalan mau membantu kita, itu ya. Orang munafik dia nggak bakalan seneng ketika melihat kita seneng, dia nggak bakalan mau membantu kita, jadi nggak akan benar-benar mau ya. Coba kalian cek teman-teman kalian, misalnya kalian banyak-banyak bantulah siapa gitu, terus kalian, ini soal timbal balik ya, atau cek-ceklah ketika kalian senang, atau pura-pura lah, misalnya kalian dapat reward atau dapat apa, kita cek ya orang-orang di sekitar kita ini, ekspresi wajahnya, apakah dia senang, apakah dia mensupport, apakah dia turut mengucapkan selamat, apakah dia turut memberikan hadiah ya. Kalau nggak ada tanda-tanda seperti itu kan kadang ini ya suka termanipulasi ya, maksudnya, atau mungkin terpaksa selamat ya, atau bahkan nggak sama sekali. Itu hati-hati loh guys, karena orang-orang ini sangat berbahaya, sangat berbisa. Ini pengalaman yang sangat ini ya, bagi saya itu seumur-umur, dia ini orang yang paling handal ya, orang yang paling handal dalam berbohong, orang yang paling handal dalam mengadu domba gitu ya. Tahu kan mengadu domba? Jadi benar-benar sangat munafik. Jadi di depan dia pura-pura baik, ternyata di belakang dia chatan sama suami kita gitu kan. Dia chatan sama suami, entah itu merayu, entah itu apa ya, memfitnah kita, mengadukan kejelekan kita, atau apapun itu. Kalian harus hati-hati, banyak-banyak takarub ilallah aja lah, carilah orang yang sama seneng-seneng datang ke majelis, jadi kita satu sama lain itu biasanya kan akan saling mengingatkan gitu. Dan hindari orang-orang parasit ya, menurut saya orang munafik ini emang parasit ya, karena dia itu cuma nebeng aman, nebeng di ketiak kita. Kalau udah gak dibutuhin lagi, dia bakalan buang kita, ibaratnya kayak kacang lupa pada kulitnya gitu. Dia enggak, jadi kita harus bener-bener ekstra waspada gitu. Dan ya, jauhi orang-orang seperti itu, jauhi, dan banyak-banyak berdoa kita sama Allah gitu. Awalnya karena gini guys, kan ada pepatah juga ya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga gitu. Atau sepandai-pandai orang itu menyembunyikan kebusukan, akhirnya akan terbongkar juga gitu. Jadi kalau saya pribadi, loh saya nggak ada apa ya, tiba-tiba loh kok bisa seperti ini, terus ada yang ngasih tahu, kamu jangan deket sama ini karena dia seperti ini, dikasih tahu tuh cetan tentang menjelek-jelekkan saya. Nauzubillah min dzalik, hebat gitu ya, pantesan. Jadi cirinya orang munafik itu dia gak bakalan senang di atas kesenangan orang gitu, dia akan merasa menderita. Dan sebaliknya guys, orang munafik itu sangat bahagia ya, sangat bahagia ketika melihat orang yang tidak dia sukai, orang itu ketika dia itu terpuruk, ketika dia itu mendapatkan penderitaan dan lain sebagainya, dia akan merasa gembira dan berbangga hati. Hebat kan aku bisa menjatuhkan dia. Jadi dia ngerasa kayak pengen, istilahnya gini, dia hanya ingin dirinya sendiri yang diangkat dengan cara apapun, meskipun menjatuhkan temannya atau menjatuhkan siapanya gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Begitu kejamnya orang munafik seperti itu. Itu benar-benar ya, kita langsung
langsung cut. Apa itu cut? Potong. Langsung jangan lagi berhubungan sama dia. Ya, munafik banget. Jadi saya pernah ada kenalan pertama kali karena dia punya hubungan ya sama keluarga. Jadi kita deket. Ketika deket karena saya kan polos ya. Jadi ini orang munafik pertama kali yang pernah saya temui. Nauzubillah. Kalau orang munafik lain itu kan enggak dekat walaupun dia munafik, tapi ini deket loh, deket banget, sempet deket. Jadi dia tuh apa ya, ibaratnya sudah dianggap kayak saudara gitu kan. Ya Allah, nauzubillah min dzalik, ternyata di belakang dia itu busuk banget. Tapi nanti guys, ya seperti biasa ya, dunia ini adalah panggung sandiwara. Silahkanlah mereka-mereka yang mungkin ya benar, mereka mengaji, mereka apa, mungkin nggak sampai ke hatinya gitu ya, nggak nyampe ke hatinya. Jadi sehingga mereka melakukan kebaikan cuman butuh validasi dikatakan baik, butuh pujian seperti itu ya. Nggak benar-benar mau bantu kamu, nggak benar-benar itu. Saya benar-benar shock ya, kaget gitu ya. Gitu ya ampun, ternyata orang yang selama ini saya anggap baik, soalnya kan omongannya itu bohong, bilangnya saya nggak pernah diberikan ini. Nah, kenyataannya ternyata diberikan. Nah, itu udah bohong kan. Terus lagi nauzubillah min dzalik, pokoknya nggak bisa dipercaya. Pantesan yang saya ini tuh gini guys ya, orang munafik itu kan kita itu sering bantu dia, mau minta antar kemana, yuk kita anterin, sok atuh gitu. Jadi kalau orang baik beneran tulus itu, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kasih, ya udah gitu, niat karena Allah gitu kan, ayolah gitu kan. Nggak taunya yang ditolong itu salah orang. Maksudnya salah orang itu ternyata orang yang mempunyai penyakit hati. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan hidayah pada dia gitu, diberikan kesadaran ya. Karena orang itu bisa kayak gitu kan, kita nggak tahu ya itu adalah qadar atau apa ya yang sudah ditetapkan sama Allah, dan yang bisa mengubahnya hanya dia sendiri ya, dengan hidayahnya Allah. Saya sering kan ngomong kayak gini kan, ya udahlah, orang orang jahat atau apapun itu kan dia belum dapat hidayah dari Allah. Jadi kalau kita yang merasa dizalimi, merasa disakiti, yang pertama kita terima ya, terima semua kesakitan itu. Yakin kalau semua itu kan ada hikmahnya gitu. Terus apakah kita akan terus, ya jangan jadi orang yang bodoh terus-terusan deket sama orang kayak gitu. Mati kamu, mati kutu ya kan. Ya buktinya saya gitu kan, saya sendiri jadi pantesan ketika saya minta, kamu bisa ya kayak begini gitu, coba dong aku direkomin dong kayak gini, mana mau, berbagai macam alasan guys ya. Dan ternyata di belakang dia menjelek-jelekan saya gitu. Tapi kita kan punya Allah tuh, dan Allah ini maha tahu. Dan yang seperti saya katakan tadi, sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh juga gitu. Jadi sepandai-pandainya orang tuh nyembunyiin kebohongan, kebusukan, ya nanti pasti akan kebongkar, ada masanya gitu ya. Orang jahat itu kalau nggak mati, kalau dia itu tetap nggak dapat hidayah, dia akan dapat hukuman dari Allah ya. Nggak usah nunggu hari kiamat berbangkit pembalasan, pas nanti dia di alam kubur udah disiksa itu sama para malaikat. Siksaannya itu sampai nanti hari berbangkit, hari kiamat nanti. Nauzubillah min dzalik ya. Kita berlindung dari sifat-sifat munafik itu. Cara kita berlindung dari sifat-sifat munafik adalah, pertama, kita takorup ilallah ya. Jadi kita berlindung dari sifat munafik dan juga dari orang-orang yang munafik gitu. Karena orang-orang munafik ini benar-benar jahat guys gitu. Iya, sangat jahat.
Dia di depan kita manis-manis, dia kayak apa ya, memanfaatkan kita gitu, memeras tenaga kita, meminta perhatian kita, meminta belas kasihan kita, tapi ternyata di belakang dia itu jahat banget, kejam banget. Nauzubillah min dzalik ya. Kita berlindung dari sifat-sifat yang tercela seperti itu ya. Eh, apa kalau Allah tidak memberikan hidayah sama orang-orang yang kayak gitu, sungguh neraka siap menantinya ya di alam baka sana ya, jangan, ndak usah menunggu. Jadi kalau kita merasa terzalimi, kita merasa menjadi korban, ya supaya kita pertama, kita ikhlas. Ikhlas itu adalah penerimaan, kita terima semua rasa kesakitan itu, kita terima ya Allah gitu. Semua ini terjadi atas kehendak Engkau ya Allah. Terus yang kedua, kita bersyukur gitu, telah diberitahu, oh ini orang munafik, oh ini orang yang jahat gitu. Orang yang bermuka dua, orang yang di depan sok-sok suci, orang yang di depan pura-pura baik, pura-pura mendukung, nol guys, nol ya. Jadi dia nggak ada apa ya, dialah orang yang pengen kita jatuh, dialah orang yang pengen kita bercerai-berai, itulah orang munafik gitu ya. Dia nggak suka kita itu dalam kesejahteraan, dia nggak suka kita itu ada di dalam kebahagiaan. Jadi dia itu pasti akan bahagia di atas penderitaannya orang, dan sebaliknya dia akan merasa sedih, susah kalau ngelihat orang lain itu eh, apa ya, sedang berbahagia gitu, sedang dapat nikmat dari Allah. Nauzubillah min dzalik, kita benar-benar berlindung ya. Menerima, bersyukur, takarub ilallah, terus perbanyak apa ya, perbanyak mengaji, jadi berinteraksi sama Allah, karena Al-Quran itu adalah firmannya Allah. Jadi itu yang apa ya, mengaji dan mengkaji supaya hati kita ini, jadi cirinya orang-orang yang orang munafik itu kadang nggak bisa dinasehati guys. Dia orang yang paling jahat dan ini, kecuali hanya dengan hidayah Allah gitu. Kalau Allah sudah berkenan memberikan hidayah, karena ya namanya juga munafik, paling dia hanya pencitraan gitu, pengen dikatakan ini, dan dia membantu nggak benar-benar ya. Saya ya Allah gitu kan, ternyata gitu kan, pantas aja ketika jadi dengan diberitahu ini kita harus hati-hati gitu. Dan bahkan mungkin di kalian-kalian juga hati-hati, mungkin punya sahabat atau apapun itu, bukan kita harus curiga, cuman harus waspada gitu. Jadi kita itu cari teman yang benar-benar bisa mengajak, saling mengingatkan, saling tolong menolong karena Allah, saling mengingatkan karena Allah. Jadi hindari orang-orang yang toksit, hindari orang-orang yang beracun gitu ya. Itu orang beracun itu, jadi sok ininya polos, ah iya saya ini tuh. Beda kalau kita apa ya, misalnya karakter kita ini kayak gini lah, misalnya kayak saya ceplos-ceplos lah ngomong, iya aja bla 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 bla, intinya. Nah, sama orang yang munafik ya, pura-pura itu, pura-pura baik, iya, iya dia itu begini, aduh ya Allah, nauzubillah min dzalik deh. Bener, hati-hati sama orang-orang munafik seperti itu. Dia orang yang apa yang menjerumuskan kita, menjelekkan kita. Dia itu kayak begini-gini, memfitnah kita dari belakang. Jadi orang munafik itu bicara sama si A begini, sama si B begini. Jadi dia itu tukang ngadu domba. Ngadu domba dan ya kayak gitu, nauzubillah gitu. Maka ayolah, mumpung masih ada sisa hidup ini, ayo kita semua harus berhati-hati ya. Yang nonton di channel saya, kenali orang-orang munafik itu. Kalau orang-orang munafik kadang kan tidak begitu membahayakan mungkin, tapi terkadang ada dia yang bahkan menjadi racun, bahkan dia itu sangat jahatnya, nauzubillah gitu. Misalnya pertama yang bikin perceraian ya,
ngadu domba gitu kan, dijelek-jelekin atau di lingkungan kerja, ya dia itu kan mungkin kenal sama si A si B, di depannya si A, misalnya di depannya berhadapan yang bersangkutan saya, dia baik banget gitu. Tapi ketika ketemu sama ini dia, ngejelekin, "Dia itu orangnya begini loh, dia itu nggak sopan loh," nauzubillah gitu ya. Itu termasuk tanda-tanda kotornya hati. Jadi orang munafik itu hatinya itu benar-benar kotor. Kenapa kotor? Ya kalau dia nggak kotor pasti dia akan menjaga marwahnya sebagai hambanya Allah. Dia akan menjaga agar tidak memfitnah, agar tidak mudah iri, tidak mudah cemburu, ya kan. Semua itu hasad, iri, dengki, hasad, hasut itu semuanya kan adalah ciri-ciri penyakit hati gitu. Dan munafik gitu, kemunafikan, munafik banget. Nauzubillah min dzalik. Kita harus berlindung dari sifat tersebut dan juga dari orang-orang yang munafik. Munafik itu pura-pura baik di depan kita, ketika kita dibutuhkan dia itu kayak ya begitulah. Ketika kita sudah tidak dibutuhkan, wes dah sana, gak guna gitu ya. Jadi cuman diambil manfaatnya aja, nauzubillah min dzalik ya. Jadi itu sangat berbahaya. Jadi munafik di sini adalah munafik yang saya bahas di sini adalah perkara yang sangat membahayakan itu ketika dia sudah membuat perpecahan ya, perpecahan antara saudara seiman ya, melakukan fitnah. Maksudnya kan di depan dia manis, di belakang dia itu nauzubillah gitu ya. Jadi kalaulah bukan hidayah Allah yang ngasih ya, maka siap-siap neraka yang akan menjemputnya, nauzubillah min dzalik. Disayangkan kalau ada apalagi seorang wanita gitu munafik, entah munafik laki-laki maupun munafik perempuan, nauzubillah ya. Kita berlindung dari sifat itu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu juga. Jadi kalau kita menemui orang yang kayak gitu langsung kita berlindung apa, nauzubillah min dzalik gitu ya. Jadi lain di hati, lain di mulut. Jadi intinya seperti itu, nauzubillah ya. Jadi hati-hati guys, hati-hati sama orang munafik ini. Dia itu benar-benar adalah orang yang paling ingin membuat kita jatuh, paling senang ketika kita menderita. Seperti itu. Itulah orang-orang munafik gitu ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ciri-cirinya orang munafik. Ketika kamu dimintai bantuan, lihat apa yang terjadi. Kamu lihat apakah, dan lihat ya. Jadi kalau kamu ingin tahu di manakah orang-orang munafik itu di sekitar kamu, hati-hati ya, karena ini bisa menjadi pemecah pertemanan, pemecah persahabatan, pemecah dalam rumah tangga, pemecah dari keluarga gitu. Orang munafik itu kan bisa hadir di mana-mana gitu. Jadi dia tuh kayak ngadu domba. Jadi di depan kamu kayak, karena dia ingin diterima sama kamu, dia ingin deket sama kamu, dia ingin diterima sama kamu. Jadi dia kayak manis-manis gitu, manis-manis manja gitu ya. Jadi manis banget omongannya, tapi di belakang dia pahit. Bukan hanya pahit tapi menusuk ya, nauzubillah min dzalik gitu ya. Sehingga kan di Al-Quran juga dikatakan al-fitnatu minal qatl. Jadi fitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan gitu, karena dia selain kebohongan, karena kan kebohongan itu kan menuju pada keburukan, dan keburukan itu akan menghantarkannya pada nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Kita harus benar-benar hati-hati sama orang-orang munafik di sekitar kita. Jadi jaga jarak. Segera cut dari pertemanan orang-orang yang toksik, orang-orang yang tidak menghargai kamu, ya kan? Orang gimana sih? Jadi kita itu kalau punya lingkungan, saya tuh sekarang semakin dewasa kita akan semakin belajar, semakin tahu gitu.
hal mana yang lebih penting gitu ya. Jadi dalam pertemanan itu kita itu perlu dihargai gitu. Jadi buat apa kita berteman dengan orang-orang yang dimana kehadiran kita tidak dihargai gitu. Dihargai itu maksudnya ya kita disambut, apa ini kita itu yang positif, disupport gitu kan. Orang munafik ini nggak bakalan kayak gitu guys, dia nggak bakalan support kamu, dia itu mau kamu itu nggak berhasil, dia itu maunya kamu itu gagal gitu ya. Jadi nauzubillah gitu ya, hati-hati gitu. Dan dia ini sangat merusak ya, merusak, selalu berusaha mencemarkan kamu dari belakang, menikam kamu dari belakang tanpa sepengetahuan kamu. Nah, kalau kamu udah tahu, segera ambil langkah, segera cut pertemanan dengan dia. Karena kalau terus-terusan kamu berteman dengan dia gitu, itu bisa bahaya, sangat bahaya ya. Apalagi zaman edan kayak gini. Yuk, bye bye. Di situ jadi kita lihat gitu. Kalau kita ada apa ya? Caranya melihat orang munafik, kita punya hajat baik, harusnya teman itu mensupport, mendukung gitu, mendoakan baik gitu. Tapi kalau kita ingin melakukan kejahatan atau ada sesuatu yang gak baik, dia akan ceritakan, dia akan menasehati kita gitu. Oh jangan, yang ini jangan kayak gini, ini kan gini-gini. Jadi dia akan memberikan masukan yang logis gitu. Jadi janganlah, kasihan begini begini begini, seperti itu. Beda dengan orang-orang yang munafik gitu. Orang munafik itu dia gak bakalan senang kamu dalam kesuksesan, dia gak bakalan senang kamu dalam kesenangan. Karena orang munafik itu adalah orang-orang yang berpenyakit hati. Dan fitnah itu memang anak kandung dari ketidaktahuan. Jadi lemahnya iman. Jadi ketidaktahuan di sini, apapun yang dia baca, apapun yang dia dengar tentang agama atau tentang apapun, baik dan buruk, itu kayak gak digubris gitu. Jadi kayak angin lewat aja. Gimana angin lewat gitu, kayak angin lalu aja gitu. Jadi gak masuk, gak nyerap ke hatinya. Jadi hidayah itu gak tembus, gak masuk ke hatinya gitu. Dia apalah ya, ya gitu. Jadi di sini kita berlindung kepada Allah dan banyak-banyak berdoa, takarub sama Allah, terus mengaji gitu, mengaji dan juga mengkaji gitu ya. Jadi ahlul Quran itu gak harus penghafal Al-Quran, tapi cukup kita bisa mempraktikkan sedikit-sedikit gitu. Kalau bisa semua alhamdulillah, sedikit-sedikit ada perintah ini ya kita laksanakan, walaupun hanya sedikit demi sedikit, seperti itu. Jadi sangat berbahaya. Jadi jagalah, kalian jangan sampai salah memilih teman, jangan sampai kalian menganggap oh ini baik, ternyata orang yang kita anggap baik, orang yang nauzubillah ya. Makanya kita ini sama Allah. Jadi nanti biasanya kalau benar-benar kita lebih mendekat lagi, Allah akan membukakan gitu, membukakan pintu. Jadi ada insting, ada aura-aura orang, oh ini orang yang gak baik gitu. Jadi tubuh kita itu punya apa ya, punya firasat gitu. Kok kayaknya aku harus menjauh dari orang ini gitu ya. Kok kayaknya aku harus ini dari orang kayak gitu, nauzubillah ya. Jadi ayo hindari, jangan sampai telat. Kalau telat bahaya guys, kalau telat dia bisa kamu bisa tiba-tiba dibenci banyak orang, kamu bisa tiba-tiba, kalau dibenci gak ini ya, yang penting Allah gitu. Jadi omongan yang tidak berlandaskan itu, saya gak tahu ya, orang munafik itu punya ilmu apa ya, aji mumpung apa ya, kok terkadang banyak orang yang percaya sama omongan dia gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ya sudahlah, ini kan dunia, cuman kita harus hati-hati dan waspada. Selamatkan anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita dari orang-orang seperti itu. Karena kehadiran orang-orang yang kayak gitu tuh benar-benar merusak, benar-benar mencerai-beraikan apa-apa yang sudah ada gitu ya. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Kita berlindung. Dan ya orang-orang yang menzalimin saya, yang
semoga Allah memberikan hidayah. Ya kalau selebihnya itu terserah Allah, nanti pasti ada hukumannya gitu, nggak bakalan apa ya, hukum tabur tuai itu ada, jadi nggak bakalan Allah membiarkan kayak gitu, itu nggak bakalan, pasti akan Allah hukum, yakin itu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera selalu. Jaga kesehatan mental kalian, hargai diri kalian dimanapun kalian berada. Kalau bukan dirimu sendiri yang menghargai dan mencintai dirimu, siapa lagi gitu. Bye bye.